Hai para calon pengguna Isekai, selamat datang di video gua kali ini. Dan ini adalah part kedua dari pembahasan kita sebelumnya, yang mana kita udah ngebahas apa yang akan terjadi di Oregairu season ketiga di volume ke-12. Dan kali ini kita akan ngebahas apa-apa yang akan terjadi di Oregairu season ketiga di volume ke-13, yang mana ini akan terjadi di antara episode 5 sampai ke episode 8. Dan di episode ini akan ada hal-hal atau poin-poin penting yang akan terjadi. So, tanpa basa-basi lagi, siapin diri kalian dan nikmati videonya. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin untuk nonton part sebelumnya dan part selanjutnya. Linknya ada di deskripsi bawah. Pada akhir volume ke-12, Hiratsuka Sensei memberitahu Hachiman bahwa Yukino sedang dalam kesulitan. Kemudian, Hachiman memutuskan untuk pergi menyelamatkannya meskipun Yukino mengatakan bahwa dia tidak ingin bantuannya. Volume ke-13 dimulai dengan Hachiman yang tiba di ruangan staf untuk berbicara dengan Hiratsuka Sensei. Hiratsuka Sensei memberitahu Hachiman pembaruan tentang situasi pesta dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun proposal belum dihapus, sekolah ingin menahan diri dari siswa yang menyelenggarakan pesta. Meskipun maksud dari kalimat ini jelas untuk mempengaruhi para siswa agar menyerah pada ide prom atas kemauan mereka sendiri. Hachiman dengan sengaja memutarbalikkan arti kata menahan diri dan memutuskan kalau masalah itu masih bisa dipaksakan. Menyadari niat Hachiman, Hiratsuka Sensei senang. "Aku percaya padamu," kata Hiratsuka Sensei, mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan jabatannya sebagai gurunya. Hiratsuka Sensei memberinya beberapa saran terakhir. Hanya membantunya keluar dengan prom ini tidak akan menyelamatkannya. Hachiman mengakui itu, tapi meskipun begitu, dia masih dengan sadar mengejar jalan yang salah. Gagasan Hachiman untuk membuat prom agar diterima adalah dengan skema khas yang biasa dilakukannya. Hachiman akan membuat rencana untuk prom kedua yang terlihat mengerikan dibandingkan dengan proposal Yukino. Ia menekan sekolah untuk membuat pilihan antara salah satu dari dua proposal mereka. Sementara itu nih, Yukino telah melakukan berbagai hal dengan caranya sendiri agar prom itu tidak terlalu memalukan. Ia telah merevisi proposalnya, salah satunya aturan berpakaian. Tapi nih, Hachiman tidak berpikir bahwa itu akan cukup untuk menenangkan ibu Yukino. "Aku ingin membantumu," tegas Hachiman. "Aku ingin bertanggung jawab." Tapi Yukino bersikeras bahwa dia perlu melakukannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergerak maju. Hachiman tidak punya pilihan lain nih selain menerimanya. Jadi ia mengusulkan pendekatan yang berbeda, yaitu mengubahnya menjadi sebuah kompetisi. Mereka akan melakukan hal-hal dengan cara masing-masing, dan siapapun yang berhasil akan menjadi pemenang dan dapat menanyakan apapun darinya. Kita tahu kalau klub relawan sendiri tidak punya persyaratan kalau suatu permasalahan harus diselesaikan bersama-sama. Setelah diam, Yukino menjawab, "Tidak masalah denganku." Hachiman pun terkejut karena ternyata Yukino menyetujuinya dengan mudah. Kemudian ia menyeringai, "Apa kau tahu, aku selalu benci kalah." Iroha yang telah menyaksikan seluruh percakapan mereka bertanya-tanya, kenapa dia harus begitu berbelit-belit. Sebelumnya ia pernah bertanya kepada Hachiman tentang mengapa dia sangat ingin membantu Yukino, tetapi Hachiman tidak pernah memberitahukan jawabannya langsung kepadanya. Jangan berbicara tentang mengambil tanggung jawab. Seperti itu semacam alasan. Iroha menggerutu pada dirinya sendiri. Iroha benar-benar menjadi penonton untuk perdebatan itu, dan ia bingung apakah yang ia saksikan barusan itu adalah pengakuan, pertengkaran, kekasih, atau perpisahan. Setelah Hachiman pergi, dia merasa terlalu canggung untuk tetap berada di ruangan tersebut. Yukino tampaknya baik-baik saja nih, tetapi ketika Iroha hendak pulang, dia merasa dia melihat Yukino menangis pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan ruangan, Iroha segera menghampiri Hachiman. Ia bertanya kepada Hachiman, mengapa dia ingin melakukan prom? Karena Iroha
tahu segalanya akan segera berakhir dan ia tidak ingin ada penyesalan. Lalu sambil menatap mata Hachiman, Iroha berkata, "Itu sebabnya kamu harus melakukannya dengan benar." Dan di pagi berikutnya, Hachiman menemui Yui dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Yui bersikeras membantu Hachiman dan Hachiman tidak bisa menolaknya. Hachiman kelihatannya tidak sadar tentang apa yang sebenarnya dipikirkan Yui dan mengapa ia bersikeras untuk mengawasinya. Tidak ada yang lebih diinginkan Yui daripada mereka bertiga agar tetap bersama. Meskipun dia tahu itu mustahil, Yui juga memiliki perasaan romantis untuk Hachiman yang telah lama ia pendam. Ia juga mengklaim, "Aku gadis yang kejam dan mengerikan." Setelah itu diperlihatkan kalau Hachiman meminta bantuan dari para karakter sampingan untuk membuat rencananya bekerja. Dalam adegan ini, hal terbaiknya yaitu Hachiman yang menipu para preman yang malang dari Games Club. Mereka ada di volume ketiga untuk membantu merancang situs web palsu dengan mendapat palsu dari para siswa. Adegan hebat lainnya adalah ketika Hachiman berhasil meyakinkan Tamanawa tentang rencananya prom yang mengerikan itu. Padahal untuk meyakinkan Tamanawa itu sangat sulit kan. Ya kalian tahu sendiri kan Tamanawa itu gimana orangnya. Setelah itu ada beberapa adegan yang cukup serius. Misalnya Hachiman yang bercakap-cakap dengan Ebina, dan di mana Ebina mengatakan semua orang bisa melihat apa yang terjadi di antara kalian bertiga hanya dengan melihatnya. Hal itu cukup mengganggu Hachiman karena ia tidak berpikir bahwa hubungan mereka begitu sederhana sehingga bisa dengan mudah dipahami dari luar. Di sisi lain, terdapat percakapan antara Yukino dan Yui. Yui mengobrol canggung dengan Yukino. Ia mengatakan kepada Yukino bahwa ia membantu Hachiman karena alasannya sendiri. Ia juga memberitahu Yukino dengan agak samar, "Keinginanmu tidak akan dikabulkan." Yukino menjawab bahwa dia telah berusaha untuk mengabulkan permintaan Yui, bukan keinginannya. Ketika Yui bertanya, apakah Yukino benar-benar tahu apa keinginannya, Yukino pun berkata, "Itu mungkin sama denganku." Yui menerima jawaban itu. Hachiman juga memiliki percakapan dengan Hayama, di mana pada percakapan itu Hayama mengatakan pada Hachiman tentang apa yang terjadi di antara SD Yukino saat masih SD. Yukino pernah menjadi penyendiri yang dicemooh oleh anak-anak lain. Meskipun Hayama merasa kasihan padanya, dia hanya mengulurkan tangan dengan setengah hati pada Yukino. Karena itu dia merasa bahwa dia membuat masalah yang dialami Yukino menjadi lebih buruk, dan Yukino mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Meskipun Hayama mengakui keburukannya, Hachiman masih menganggap Hayama sebagai orang yang baik. Karena rasa hormatnya kepada Hayama, Hachiman bahkan hampir merasa goyah ketika Hayama mengatakan kepadanya bahwa metodenya adalah salah. Hayama berkedip karena terkejut. "Hikigaya, tahukah kamu apa perasaan itu?" Dia bertanya dengan senyum yang bertentangan. "Tentu saja aku tahu," jawab Hachiman. Ini sikap keras kepala seorang pria. Setelah percakapan dengan Hachiman, Hayama memanggil Haruno dan kemudian mereka bertemu di sebuah kafe. Hayama bertanya kepada Haruno mengapa dia menanamkan ide kodependensi di kepala Hachiman. "Karena itu adalah kebenaran," jawab Haruno tanpa basa-basi. Hayama memberitahu Haruno untuk membiarkan Hachiman dan Yukino sendiri. Sedikit demi sedikit mereka sudah membaik. Hayama bersikeras, tapi Haruno tidak setuju. "Itu hanya kepalsuan. Aku ingin melihat sesuatu yang asli," ucapnya. Kata-kata menghantam Hayama secara telak nih. Haruno sudah lama menganggapnya sebagai pemalsu. Hayama menyesali dan bertanya-tanya apakah Hachiman akan berubah secara berbeda. Sementara itu Hachiman mengorganisir untuk bertemu dengan Haruno sendiri untuk memintanya membocorkan situs palsu untuk rencananya. Haruno pun tertawa di wajahnya pada gagasannya bahwa dengan menyelamatkan Yukino, dia akan membuktikan bahwa hubungan mereka
tidak bergantung pada pihak lain. Yui yang datang untuk menawarkan dukungan moral Hachiman bersikeras bahwa menjauhkan hanya akan memperburuk keadaan. Haruno tidak yakin nih, tapi dia memutuskan untuk melakukan apa yang diminta Hachiman. Hachiman berpikir bahwa masalah itu sudah diselesaikan di sana. Tetapi tanpa sepengetahuannya, Yui kembali untuk menghadapi Haruno. Hachiman berpikir bahwa masalah itu sudah diselesaikan di sana. Tetapi tanpa sepengetahuannya, Yui kembali untuk menghadapi Haruno. Aku pikir Anda salah tentang kami yang menjadi independen, tidak dapat berdiri sendiri katanya. Ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, merasa sakit hati dan melakukan yang terbaik, ingin mendukung mereka dan selalu ingin bersama mereka. Itu bukan kodependensi. Hei, apa kamu pikir itu sesuatu yang asli? Haruno bertanya pelan. Aku tidak tahu, kata Yui tak berdaya. Bagaimana perkataan Haruno menyakitkan secara telak. Panggung telah ditetapkan untuk konflik terakhir nih. Pada akhirnya Ibu Yukino menerima proposal Yukino dengan gerakan anti klimaks. Tetapi semua orang tahu bahwa itu bukanlah konflik yang sesungguhnya terjadi. Masalah sebenarnya nih selalu tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Karena proposal Yukino yang diterima, maka Yukino memutuskan untuk menerima kemenangannya. Jadi, dia memberitahu Hachiman permintaannya. Mari kita akhiri ini. Hubungan ini salah. Bukan itu yang diinginkan Hachiman untuknya. Dia baik-baik saja, sekarang sendirian. Dia bersikeras, dia menyelamatkannya. Hachiman telah kehilangan setiap alasan untuk berinteraksi dengannya. Aku mengerti, katanya. Aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Jika itu dalam jangkauanku, aku akan melakukannya. Tolong kabulkan permintaan Yukihama-san, kata Yukino. Apakah itu keinginanmu? Tanya Hachiman. Ya, ini keinginanku, kata Yukino dengan senyum yang lembut. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka mengakhiri percakapan terakhir mereka. Dan Yukino menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Dan Hachiman tidak melihat ke belakang. Dan itu tadi adalah pembahasan atau poin-poin penting yang akan terjadi di Oregairu season ketiga di volume ke-13. Yang mana ini akan terjadi di antara episode ke-5 sampai ke episode 8. Kalau kalian belum nonton part sebelumnya, gue saranin juga untuk nonton part sebelumnya karena ini terdiri dari 3 part, yaitu part ke-1, part kedua, dan part ketiga. Yang mana ini akan terjadi di antara episode 1 sampai ke episode ke-12. Jadi ini adalah poin-poin penting yang akan terjadi di Oregairu season ketiga. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi bawah. Dan sampai jumpa di part ketiga. Sebenarnya part ketiga udah gue upload duluan sih ya. Buat kalian yang penasaran ya, cek linknya ada di deskripsi bawah.